Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Saiful, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai pengambilan keputusan kelompok dan kepemimpinan. Pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok adalah pengambilan keputusan yang mengikut sertakan kelompok di dalamnya, di mana para kelompok diberikan kebebasan untuk membagikan pengetahuannya atau analisanya terhadap suatu alternatif. Pengambilan keputusan kelompok sangatlah diperlukan dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan setiap individu, yaitu anggota dari suatu organisasi, akan lebih mudah diidentifikasikan dengan tujuan organisasi dan diharapkan akan aktif membantu keberhasilan apabila mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang tujuan organisasi dan bagaimana mencapainya. Peran serta setiap anggota kelompok dalam manajemen akan membuka kesempatan kepada mereka untuk memuaskan kepada kebutuhan tingkat tingginya karena sewaktu para anggota berperan secara serta memecahkan masalah kelompok, mereka akan belajar betapa kompleksnya tugas kelompok. Pentingnya pengambilan keputusan kelompok. Manusia mempunyai keterbatasan secara individu. Keterbatasan ini sering memberikan keputusan yang kurang maksimal dan cenderung hasil keputusan terbawa emosional dari si pembuat keputusan. Bahwa keputusan individu akan memberikan kesulitan dari segi waktu dan informasi serta wawasan yang berkembang, sehingga dianggap jika secara bersamaan akan lebih luas dan cepat. Pentingnya pengambilan keputusan kelompok. Kelebihan yang dimiliki dalam pengambilan keputusan kelompok yaitu satu, dalam pengembangan tujuan. Kelompok memberikan jumlah pengetahuan yang lebih besar. Yang kedua, dalam pengembangan alternatif, usaha-usaha individual anggota kelompok dapat memungkinkan pencarian lebih luas dalam berbagai bidang fungsional organisasi. Yang ketiga, dalam penilaian alternatif, kelompok mempunyai kerangka pandangan yang lebih besar. Yang keempat, dalam pemilihan alternatif, kelompok lebih dapat menerima resiko dibanding pembuat keputusan individual. Yang kelima, karena berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, para anggota kelompok secara individual lebih termotivasi untuk melaksanakan keputusan. Yang keenam, kreativitas yang lebih besar dihasilkan dari interaksi antar individu dengan berbagai pandangan yang berbeda. Pentingnya pengambilan keputusan kelompok. Kekurangan yang dimiliki dalam keputusan kelompok yaitu yang pertama, implementasi keputusan apakah dibuat oleh kelompok atau tidak harus diselesaikan oleh para manajer secara individual. Karena kelompok tidak diberikan tanggung jawab, keputusan-keputusan kelompok dapat menghasilkan situasi di mana tidak seorang pun merasa bertanggung jawab dan saling melempar tanggung jawab. Dua, berdasarkan perhitungan nilai dari waktu sebagai salah satu sumber daya organisasi, keputusan kelompok sangat memakan biaya. Yang ketiga, pembuatan keputusan kelompok adalah tidak efisien bila keputusan dibuat dengan cepat. Yang keempat, keputusan kelompok dalam berbagai kasus dapat merupakan hasil kompromi atau bukan sepenuhnya keputusan kelompok. Yang kelima, bila atasan terlibat atau seseorang mempunyai kepribadian yang dominan, keputusan yang dibuat oleh kelompok dalam kenyataannya bukan keputusan yang dibuat oleh kelompok. Metode pengambilan keputusan kelompok. Dalam tataran teoritis, kita mengenal 4 metode pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, kewenangan tanpa diskusi. Metode pengambilan keputusan ini sering digunakan oleh para pemimpin otokratik atau dalam kepemimpinan militer. Yang kedua, pendapat ahli. Kadang-kadang, seorang anggota kelompok oleh anggota lainnya diberi predikat sebagai ahli atau expert, sehingga memungkinkannya memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk membuat keputusan. Yang ketiga, kewenangan setelah diskusi. Metode authority rule after discussion ini pertimbangkan
pendapat atau opini lebih dari satu anggota kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, kesepakatan. Kesepakatan atau konsensus akan terjadi kalau semua anggota dari suatu kelompok mendukung keputusan yang diambil. Teknik-teknik pengambilan keputusan kelompok. Para ahli pengambil keputusan telah mengembangkan 3 teknik pengembangan keputusan yang digunakan untuk mengurangi atau sulit untuk menghilangkan efek-efek negatif, yaitu brainstorming teknik. Setiap orang diminta untuk mengemukakan pandangan, ide, atau alternatif solusi bagi penyelesaian masalah secara diam-diam atau tertulis. Pengajuan secara diam-diam ini direkomendasikan untuk menutupi kelemahan praktik pencarian ide yang berlaku umum, rapat, dan saling debat. Yang kedua yaitu the nominal group technique. Setiap anggota kelompok menulis ide dan solusi, membacakan ide dan solusinya kepada anggota lain, mendiskusikan dan meranking seluruh alternatif. Yang ketiga adalah Delphi Teknik. Teknik ini merupakan pendekatan proses pengumpulan ide alternatif solusi berdasarkan atas input dari para ahli di bidang tertentu, baik dalam organisasi maupun luar organisasi. Konsep dasar dari teknik ini berhubungan dengan gaya pemikiran person atau method of authority. Fungsi dan gaya kepemimpinan dalam pengambilan keputusan kelompok. Kepemimpinan dalam kelompok ini dibagi dalam 2 kajian, yaitu fungsi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan dalam kelompok. Burgon, Heston, dan McPherson menguraikan adanya 8 fungsi kepemimpinan, yaitu fungsi inisiasi atau initiation, yang kedua fungsi keanggotaan atau membership, yang ketiga fungsi perwakilan atau representation, yang keempat fungsi organisasi atau organization, yang kelima fungsi integrasi atau integration, yang keenam fungsi manajemen informasi internal atau internal information management, yang ketujuh fungsi penyaringan informasi atau gatekeeping, dan yang terakhir yang kedelapan fungsi imbalan atau reward. Fungsi dan gaya kepemimpinan dalam pengambilan keputusan kelompok. Gaya kepemimpinan dalam kelompok ini biasa dibagi dalam 5 ciri, yaitu yang pertama authoritarian, atau seorang pemimpin adalah seorang pengendali atau controller. Yang kedua, birokratik, pemimpin bertindak sebagai pengawas atau supervisor dan mengkoordinasikan aktivitas kelompok. Yang ketiga, diplomatik, atau pemimpin adalah seorang manipulator, artinya ia melaksanakan kepemimpinannya supaya menjadi pusat perhatian para anggota kelompoknya. Yang keempat, demokratik. Dalam gaya kepemimpinan demokratik, pemimpin tidak banyak menggunakan kontrol apabila dibanding dengan ketiga gaya kepemimpinan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah laissez-faire. Gaya ini tidak berdasar pada aturan-aturan. Seorang pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan ini menginginkan seluruh anggota kelompoknya berpartisipasi tanpa memaksakan atau menuntut kewenangan yang dimilikinya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih.